nggak kamu merasa sudah ngerjain tugas, tapi rasanya nggak kunjung selesai? Justru makin terasa mencekik. Bukan cuma capek fisik, tapi ada rasa jenuh, malas mengerjakan tugas, bahkan mulai merasa kalau apa yang kamu pelajari sekarang rasanya sia-sia. Banyak dari kita, baik yang masih sekolah atau sudah di bangku kuliah, sering menganggap ini hanya fase rajin yang lagi turun. Padahal itu bisa jadi adalah tanda kalau kamu sedang mengalami academic burnout. Di tengah tuntutan nilai, organisasi, hingga ekspektasi untuk selalu berprestasi 24 jam. Kalau kita bicara data, fenomena ini nyata banget di Indonesia. Berdasarkan riset terbaru, mahasiswa tingkat akhir jadi kelompok yang paling rentan dengan prevalensi stres akademik yang angkanya cukup mengkhawatirkan. Sebuah studi menunjukkan prevalensi stres pada mahasiswa mencapai 69,2% untuk kategori sedang dan 11,7% untuk kategori berat. Bukan cuma stres biasa, mereka juga mengalami burnout yang tinggi. Dimensi seperti rasa lelah emosional mencapai 44,8% dan perasaan sinis atau menjauh dari tugas akademik mencapai 52,7%. Bahkan, banyak mahasiswa yang merasa hasil belajarnya tidak lagi bermakna atau rendahnya pencapaian pribadi. Penyebab utamanya bukan cuma skripsi, tapi akumulasi dari beban tugas yang terus-menerus, tuntutan organisasi, hingga kecemasan akan masa depan yang membuat otak kita terus berada dalam mode siaga. Ketika angka-angka ini kita bawa ke kehidupan nyata, artinya ada lebih dari separuh teman-teman di sekitar kita yang sebenarnya sedang berjuang melawan rasa jenuh ekstrim ini sendirian. Dari permasalahan tersebut, terciptalah mindfulness board game. Permainan yang memadukan antara monopoli dan juga validasi perasaan yang sedang dialami. Mekanisme yang seru tetapi tetap menenangkan. Ada spinner untuk menentukan langkah dan juga pion untuk berjalan di atas papan. Di sepanjang perjalanan, ada 4 jenis petak warna yang masing-masing menyimpan kartu dengan fungsi berbeda. Pada game kali ini kita menggunakan teori Maslach yang dimana teori ini membahas tentang ketidakcocokan antara individu dengan lingkungan. Sasaran pada game ini yaitu pada usia 16 tahun sampai 25 tahun dan tujuannya untuk memberikan keterampilan regulasi emosi dan teknik relaksasi untuk menurunkan ketegangan fisik dan mental. Permainan dimulai dengan melakukan lompimpah untuk menentukan siapa yang awal memutar spin sampai urutan yang terakhir. Lalu pemain pertama mulai memutar spin untuk menentukan jumlah langkah yang ia dapatkan. Setelah memutar spin, pemain melangkah sesuai angka yang tertera pada spin. Kemudian, pemain mengambil kartu sesuai petak yang dia hinggapi. Petak hijau berisi kartu tentang refleksi. Lalu kartu berwarna kuning berisi tentang proteksi jika sang pemain mendapatkan kartu tantangan yang sesuai dengan kartu proteksinya. Lalu untuk kartu berwarna pink berisi tentang pertanyaan seputar validasi perasaan untuk mengetahui perasaan yang sedang dialami oleh pemain. Lalu lanjut untuk kartu yang berwarna orange adalah kartu tantangan, di mana pemain akan mendapatkan satu tantangan dan pemain wajib melaksanakan tantangan yang ada pada dalam kartu. Permainan dinyatakan selesai apabila dari salah satu pemain menyentuh garis finish terlebih dahulu. Teman-teman, ingat ya, burnout itu bukan tanda kamu lemah. Itu adalah tanda kalau kamu sudah bekerja terlalu keras untuk waktu yang terlalu lama dan tanpa jeda yang berkualitas. Mungkin mulai minggu ini, coba luangkan waktu 30 menit untuk disconnect dari tugas. Entah itu dengan bermain board game, meditasi, atau jalan kaki santai tanpa menggunakan HP. Kamu berhak mendapatkan ketenangan itu. Kalau kamu punya pengalaman atau tips untuk mengalami burnout, tulis di kolom komentar ya. Saya Muhammad Nurzilianto. Saya Niani Ramadhani Saragi.
Saya Ismi Fitri Rifiansyah. Sampai jumpa.